Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan program diskusi bareng Eka Anas di episode terbaru, dan di sebelah saya sekarang kita ngajak salah satu tokoh skena, seminal, yang baru aja ngerilis buku novel tentang perjalanan fiksi sih sebenarnya, tapi kayaknya gue nggak tahu nih, kita cek dulu nih fiksi apa enggak nih. Ada Meta Kasim di sini sebelah saya. Halo Bu. Halo semua. Jadi Meta ini adalah mungkin teman seperjuangan berarti dari dulu early 90s, bareng-bareng di komunitas Young Offender namanya. Kita berkumpul di sana, tapi gue dulu belum punya band, tapi Meta udah punya band duluan. Dan arguably bisa dibilang band punk cewek pertama di Jakarta, arguably. Debatable, but Debatable. ada gitu. yang bilang seperti itu karena kita terbentuknya tahun 92. Iya. Jadi ya. Kalau band cewek metal ada ya Toilet ya. Yes. Tapi kalau punk rock mungkin ada beberapa, tapi yang gue inget sih yang bawain punk pertama ya Wondergel dulu. Meta ini vokalisnya gitu, dan Meta ini baru aja ngerilis album album perjalanannya gitu. Judulnya Out of Order, The Tales of Urban Misfits. Ini merupakan bagian pertama dari trilogi yang bakalan dirilis. Jadi ini baru part 1, bakal ada part 2, part 3 ya. Ya kemungkinan lebih dari trilogi. Oke. Kemungkinan. Akan ada lebih banyak lagi? Insya Allah, kalau Waduh. seandainya dikasih umur panjang dan rezeki, dan kemungkinan waktu malah lebih. Makanya dikasih benderanya The Tale of the Urban Misfits. Nanti akan ada buku-buku dengan judul-judul yang berbeda gitu. Walah, kayak petualangan pipi long stocking. Oke, tapi sebelum kita mau lebih jauh dulu, kita mau ngucapin terima kasih untuk tempat yang udah ngasih kita waktu, space. Kita lagi berada di Adara Cafe namanya, di Jalan Ciater Raya. Ini mungkin lokasinya lebih di Serpong, Iya, betul. Serpong dan BSD ya. Di BSD, di Jalan Ciater Raya. Gue juga sebenarnya kurang hafal daerah sini. Tapi apparently kalau misalnya di tol BSD, terus lo keluar di yang mau ke Pamulang Ciputat, nanti keluar kiri, ke kiri lagi, lurus itu masuk Jalan Ciater Raya. Ini tepat di sebelah kiri tempatnya ya. Ada Adara Cafe, enak banget, ada outdoor, bisa nongkrong-nongkrong, kopinya enak, makanannya enak. Jadi silakan mampir ke Adara Cafe. Terima kasih sekali lagi buat Adara Cafe ya, yang ngasih tempat buat kita produksi Discuss. Masuk deh kita ke bukunya. Oke. Gue dapet kabar ini 2017, gue bilang, Kak, gue lagi mau nulis buku nih. Mau PO nggak? Ayo, gue bilang gitu. Sikat, gue bilang gitu kan. Jadi kita PO. 4 tahun kemudian baru rilis, Matt. Iya, sorry ya What buat happened? yang udah PO. Kenapa kok lama banget? Ya. What happened in between? Everything it happens in between. Yeah. Awalnya kan nulis draft dulu, nulis draft. Terus karena memang belum pernah nulis buku sebelumnya, jadi nggak sadar kalau ternyata draftnya keterusan sampai jadi 3 buku gitu. Oh, jadi udah kelar nih 3 buku? Wah, nah terus kan aku crowdfunding tuh tahun 2017 untuk mencari dana untuk bisa produksi buku. Dan pada saat crowdfunding itu kan ada beberapa teman yang bantuin. Salah satunya Sam Alatas, dia ikut posting di Facebooknya dia. Dan kemudian ada seorang editor dari Australia yang juga temennya Sam yang ngeliat proposal aku di Facebooknya Sam. Terus dia bilang ke Sam, looks like this girl needs some help. Oke. Karena mungkin bahasa Inggrisnya nggak rapi gitu ya. Biar gimana pun juga kan bahasa Inggris is my second language gitu. Akhirnya yang nama editor ini Margie Ellery, dia kontak Sam, terus dia bilang, Sam, can you please introduce me to this girl? Terus aku dikenalin. Nah dari situ mulai tuh kita proses panjang untuk editing buku ini sampai nyampe ke insya Allah level internasional.
Oke. Gitu. Dan itu pakai proses kan, itu lumayan panjang. Kemudian selesai itu tiba-tiba pandemi. Betul. Nah, pada saat pandemi itu aku pindah sama keluarga ke Wina, ke Austria. Dari Bali. Dari Bali. Jadinya kan aku tadinya domisili di Bali, terus kita pindah ke Wina. Itu juga kan ada proses di situ, makan waktu ya, dari mulai cari apartemen. Kalau di sana tuh sewa apartemennya kosong, mesti beli semuanya, dari mulai sendok, anjrit, kopi, sampai perabotan apa gitu. Jadi banyak ke distract lah sama kehidupan sehari-hari. Begitu udah agak tenang di Wina, udah menjejaklah kaki ke bumi, udah operasional selayaknya, mulai itu proses bikin cover, layout dan sebagainya dan seterusnya. Nah kan aku kan punya ambisi untuk publish ini secara internasional, makanya ditulis dalam bahasa Inggris. Tapi ternyata aku baru tahu kalau susah banget cari publisher yang mau nge-publish buku secara internasional dari penulis yang belum pernah punya novel sebelumnya. Oke. Gitu. Jadi agak sedih juga tuh, agak terlunta-lunta. Tapi kemudian ketemu medianya yang bisa nge-publish ini secara internasional sebenarnya, yaitu Amazon.com. Oke. Karena Amazon itu punya service yang namanya print on demand. Jadi lo bisa buka pre-order di sana based on demand. Jadi misalnya gini, Eka misalnya tinggalnya di Singapura. Ya. Terus pesan buku ini melalui Amazon. Ya. Amazon kerjasama sama printer lokal dari Singapura yang on demand, dia printingin terus dia kirim ke tempat kamu gitu. Oh. So wherever you are in the world, you can bisa beli buku ini. Gitu. Dan ini adalah hasil dari kerjasama sama Amazon.com tadi? Enggak. Kita cuma tinggal upload aja ke mereka gitu buku. Nanti mereka ngambil berapa persen, tergantung mau ngambil yang berapa persen bisa tergantung dari perjanjiannya seperti apa gitu. Jadi mereka seperti kayak distributor ya, udah nerima jadinya dulu, ya. Nanti siapa yang minta kita kirim ke dia akan kirim ke sana. Ini untuk versi print ya, untuk versi soft cover, tapi kalau misalnya mau yang versi e-book tentunya lebih gampang lagi. Tinggal download. Iya. Oke. Wherever you are in the world gitu. Tapi khusus untuk Indonesia lain lagi. Untuk Indonesia ada jalurnya sendiri, nggak perlu ke Amazon gitu. Ini worth to highlight juga, in between juga antara 2017 sampai sekarang adalah tahun fase dimana lo nge-reactivate lagi Wonder Gel. Yes. Band lo. Iya. Dan lo ngerilis beberapa single di Bangku Taman, Guiding Lights, kayak gitu kan. Iya. Nah itu juga pasti di juggling in between nulis ini juga. Enggak sih, kalau Wonder Gel sebenarnya santai aja ya. Karena kita udah nggak punya ambisi untuk meledak dan menjadi band terkenal seperti dulu gitu. Karena kita juga sudah berumur, aku tinggalnya juga udah nggak di sini gitu. Jadi jatuhnya nyantai, dan kalau seandainya kita produksi juga produksinya jarak jauh gitu ya. Tapi kalau buku ini memang intens banget. Kalau gue boleh, tapi motivasinya apa, Matt? Dalam artian dalam 4 tahun terakhir ini, the sudden burst of creativity, dan juga drive untuk nge-create, bikin lagu, bikin novel, itu apa sih pemicunya? Kalau soal band, yang mana dulu nih? Band apa buku? Band dulu deh. Kalau band itu gara-gara reuni 2017 yang Eka juga tampil nge-DJ waktu itu. Ya itu kan pemicunya tuh. Oke, tapi even sebelum itu kenapa lo mau mereunikan Wonder Gel lagi? Karena banyak yang minta. Dari? Orang-orang aja, kayak Wonder Gel ayo dong manggung gitu kan. Sosial media. Terus ada satu temen namanya Stanley Tulung, mungkin kenal. Nah, ya. Siapa? Iya sih. Nah dia kan pengamat musik ya. Terus dia bilang gitu, udah deh lo bikin reuni, ntar gue bantuin. Begini. Terus kalau misalnya lo mau nyari musisi cabutan, karena kan
kita kan berenam tuh Wondergel, nggak semuanya, nggak semuanya mau main lagi. Ya. Nanti gue yang cariin musisi cabutannya dan sebagainya dan seterusnya. Terus sempat waktu itu dia lagi di Bandung, dia ketemuan sama Suar. Suar Nasution yang dulunya ex Pure Saturday. Nah terus mereka kayak selfie gitu. Terus Stanley bilang nih, kalau lo mau reuni, Suar mau bantuin lo, mau ikutan lo. Gitu. Weh, secara ngidolain dulu kan, si abang ganteng gitu kan. Oh ya udah deh gitu. Ya udah ayo gitu. Ya udah akhirnya Stanley bantuin cari musisi cabutannya. Terus dari semua personil Wondergel yang mau ikutan tuh cuma bertiga, berempat lah kalau hitung aku ya. Tapi ini juga yang dua cuma mau satu lagu. Sementara yang Lala sama Nanda. Lala sama Astrid. Itu Astrid tuh drummer, Lala tuh basis. Mereka cuma mau nyumbang satu lagu pas reuni tersebut. Kenapa tuh kok satu lagu doang? Karena mereka udah 17 tahun nggak megang alat, nggak pede gitu. Dan juga kesibukan mereka. Kan ada latihan dulu. Ada latihan. Ada, tapi ya satu lagu aja gitu. Sementara kalau Nandut semangat, gitaris backing vokal. Jadi udah tuh kita manggung tuh tahun 2017 ngajakin anak-anak. Terus Nanda lagi hamil gede. Iya, Nanda lagi hamil 8 bulan waktu itu. Ini gila sih semangatnya gue bilang. Lagi udah umur gede, duduk bawa gitar. Kapan lagi judulnya? Badass. Ya udah siapin ambulans sih di depan kalau ada apa-apa. Terus akhirnya terjadilah reuni itu. Kalau nggak dituntut ntar sama suaminya. Ya akhirnya terjadi reuni itu kan. Waktu itu rame-rame tuh ada Pestol Air juga, ada Eka waktu itu nge-DJ kan. Ada siapa lagi tuh, ada lo tau gak sih Matt, malam itu gue sebenarnya dapat tiket gratis ke We The Fest untuk nonton Phoenix gratis. Gue bela-belain kalau lo daripada bukan ke DJ. Gue gak tau, kagak santai. Gitu. Terus Phoenix Wondergel, apa itu Phoenix? Thank you. Ya cara 17 tahun nggak ngelihat ya. Tapi seru banget karena di situ momen kita semua kan kumpul ya. Dan banyak dari anak-anak yang juga jarang ketemuan. Terus Suar Nasution datang dari Bandung khusus untuk ikutan. Dia baru aktif juga tuh kan? Iya, tapi kemudian habis itu dia aktif lagi setelah itu gitu. Jadi ya, nah setelah selesai reuni itulah teman-teman bilang jangan stop sampai di sini. Lanjutin dong, bikin lagu mulai dari nol lagi juga nggak apa-apa gitu kan. Nanti gue bantuin deh gitu kan. Jadi single pertama comebacknya Wondergel dirilis tahun 2018 tuh oleh produsernya Levi The Fly. Dia bantuin di situ. Kemudian single yang kedua dan yang ketiga yaitu The Guiding Lights rilis tahun 2019 dan Warik rilis tahun 2021 itu produsernya Agung dari dia dulu nama bandnya Imanissimo. Oh tahu apa? Terus mixing masteringnya dibantu oleh Klana Halim. Yang dulu dia sempat mixing mastering 2 single terbarunya YouTube. Iya. Serius loh? Iya. Anjrit. Tapi dia itu sebenarnya kepala studionya Once. Mas Once. Oke. Nah, karena banyak yang mau bantuin, kita semangat gitu. Tapi ya gitu, karena keterbatasan lokasi, kita berjauhan, jadinya keluar singlenya setahun sekali gitu. Kirim-kiriman tuh ya, Val ya? Iya, tapi kebetulan karena lagi di sini kemarin sempat untuk 2 single berikutnya rekaman bareng gitu. Oke. Kemarin ya. Warik itu sedangkan adalah remake dari lagu Last 5 Minutes ya? Ya, Warik itu remake dari lagunya LFM. Last Few Minutes. Last Few Minutes. Ya, itu adalah band One Hit Wonder tahun 90-an. Yang isinya ada Adam Yoswara, yang Kubik. Setelah LFM dia bikin Kubik dan kemudian masuk Coil. Ada Mas Rido Hafiz yang setelah LFM dia bikin bergabung bersama Slang. Kemudian ada almarhum Ari Malibu. Itu lagu punya memori personal apa gimana sampai lo pengen? Enggak sih, sebenarnya enggak memori personal juga, cuma mereka itu kadang pikir-pikir nasibnya sebenarnya mirip sama Wondergel ya. Mereka band indie underrated yang
tidak didukung gitu. Ya sebenarnya bagus tapi nggak underrated lah bukan? Underrated, dan sayang banget sama seperti Wonder Girl cuman keluar 1 album habis itu udah gitu. Iya. Jadi agak ya jatuh cinta lah sama lagu Warik ini, terus ya kita main-mainkan yuk. Tapi hasilnya ya gitu beda banget sama aslinya ya. Lebih melankolis. Lebih dark gitu. Iya. Iya. Nah, kita korek-korek lagi tuh Matt. Sedangkan bukunya gimana? Ya gimana? Triggernya kenapa lo, gue kayaknya apa yang bikin lo ngerasa kalau buku ini harus lo sampai 4 tahun jungkir balik ya, mungkin nggak jungkir balik ya, tapi lo usaha terus driven nge-push terus kayak gitu. Apa yang bikin lo sampai kayak gitu sih? Sebenarnya nggak banyak orang tahu kalau dari kecil tuh aku penulis. Pengen jadi penulis sebenarnya. Punya cita-cita aku pengen jadi novelis. Tapi kan banyak orang taunya dulu aku penyiar radio anak band gitu. Tapi sebenarnya kemanapun aku kerja, nggak tahu kenapa selalu disuruh nulis. Padahal lu lulusan apa? Lulusan apa? Hukum politik hubungan internasional. FISIP? FISIP. UI? Enggak, bukan Jayabaya. Emang dari kecil udah kebiasaan nulis jurnal, nulis diary. Dari umur 13 tahun itu hampir tiap hari nulis diary, jadi sudah terlatih. Dan mungkin orang coba gitu ya ngasih tugas nulis, toto cepet jadinya gitu kan. Jadi disuruh terus, kayak waktu itu pertama kali kerja di Hard Rock FM Jakarta, aku kan penyiar dan reporter angkatan pertama Hard Rock FM Jakarta. Nah itu nggak tahu kenapa disuruh nulis terus juga di situ, nulis untuk radio show, nulis skrip untuk program Top 41 waktu itu, chart music ya, karena aku juga kebetulan nggak lama diangkat jadi music director juga. Hard Rock masuk Jakarta berapa sih? 97 ya? Iya, 97 kan? Iya. Ya udah, terus sempat kerja di production house untuk advertisement juga disuruh nulis melulu. Padahal sebenarnya nggak niat juga pengen jadi penulis, tapi it's like the profession chase me gitu. Sampai akhirnya aku ngakuin ya kayaknya emang harus jadi penulis nih gitu kan. Nah terus kan tahun 2001 aku pindah ke Bali tuh, lanjut kerja di Hard Rock Radio Bali. Nah terus akhirnya resmi tuh kerja jadi penulis beneran di beberapa majalah. Salah satunya adalah The Beat Entertainment. Itu adalah booklet entertainment lifestyle di Bali. Itu adalah pertama kali aku coba untuk nulis full time pakai bahasa Inggris. Nah, kebetulan ada editornya waktu itu orang Inggris namanya Johnny Langenheim yang kayak ngajarin juga. Ya. Terus kemudian jadi pekerja festival juga untuk Ubud Writers and Readers Festival. Aku suka ikutan workshop menulis di situ dan sebagainya dan seterusnya. Ya udah, terus kan menikah tuh. Tahun berapa? Tahun 2011. Aku menikah, terus ikut suami ke Hong Kong, tinggal di Hong Kong 3 tahun. Nah pada saat pindah ke Hong Kong itu bawa bayi juga ya. Itu kan semua pekerjaan di Bali ditinggalin, resign gitu ya, pindah ke Hong Kong. Nah di sana selain ngurus rumah tangga juga aku kerja jadi DJ paruh waktu. Oh ya? Di 2 venue gitu. Yang satu bar, yang satu restoran Michelin star gitulah. Sama ngajar bahasa di Hong Kong Language Center. Itu Indonesia. Aku ngajarin bahasa Indonesia ke profesional yang mau ke Indonesia. Kayak lawyers, bankers, corporate worker gitu yang ada tugas ke Indonesia, mesti mimpin meeting apa gitu, terus belajar bahasa Indonesia untuk corporate lah ibaratnya. Nah, terus dari situ tuh suami juga bilang, gimana kalau coba aja nulis novel, bukannya kepengen nulis novel, cobain aja gitu kan. Nah dari situ, dari 2011 itu udah mulai tuh seeds-nya ketanam di situ, mulai ngumpulin jurnal, kenangan-kenangan, diary yang wujudnya masih ada gitu ya dari tahun 90-an. Ngumpulin, mulai nulis. Kemudian 3 tahun kemudian pindah lagi ke Bali. Di tahun 2014 kita pindah lagi ke Bali.
Nah, mulai tuh di situ kan udah nggak ada kerjaan tuh, mulai intensif nulis novel sampai akhirnya 3 tahun kemudian di tahun 2017 itu udah mulai mau jadi, mulai deh tuh crowdfunding. Kan sebagai penulis itu banyak orang yang bilang write what you know. And this is what I know. So ya udah akhirnya terjadilah gitu. Panjang juga ya sebenarnya prosesnya. Tapi yang gue mau tanyain, ini bisa dibilang Out of Order ini seperti semi autobiography. Sebenarnya gue udah nanya waktu di launchingnya di M-Block beberapa minggu lalu. Matt, lu kenapa sih dibikin fiksi, kenapa nggak tulisnya autobiografi gitu kan? Ini kan hidup lo gitu. Terus dia bilang, aduh gue males ngurus legalnya, lu bilang gitu kan? Iya. Karena orang-orangnya harus di reconfirm dulu, di kontak kayak gitu. Itu alasan terbenernya atau ada ini lagi? Itu alasan yang paling utama sih. Jadi kalau misalnya ditanya ini apa, ini adalah fiksi yang terinspirasi oleh kisah nyata. Gitu. Tapi ada banyak yang bergenre seperti itu. Contohnya ada satu buku yang bestseller banget, kalau tahu namanya judulnya Shantaram. Aduh nggak tahu gue. Adalah itu juga siapa seperti itu gitu. Lupa. Dia juga adalah fiksi yang terinspirasi oleh kejadian nyata, tapi nggak semuanya terjadi. Dan kadang-kadang yang namanya ingatan ya, karena kan ini benar-benar based on memory ya. Pasti nanti ada nggak mungkin akurat, eksak dan akurat gitu. Mungkin inti dari pembicaraannya itu sama, tapi mungkin lokasinya lain atau the hour of the day-nya lain gitu kan, meleset-meleset. Jadi lebih baik ya udah panggil aja fiksi gitu. Dengan genre coming of age. Tapi seakurat apa tokoh, kejadian dan sequence of historical reference tuh sedekat sama hidup lo? Seakurat apa? Seberapa persen lah gitu? Dari 100% berapa persen kira-kira? Karena lu bilang kalau yang kenal sama gue pasti tahu nih orang-orangnya, lu bilang gitu kan. Oh ini si ini gitu. Iya. Jadi let's say between 70 to 80% lah buat amannya, let's say. Sedangkan lo menempatkan diri lo di satu tokoh di novel ini yang sosok perempuan, main protagonisnya namanya Sigi, ya. Ya. Nah, itu adalah perjalanan dia. Ya basically kayak nyeritain background dari keluarga lo ya. Misalnya lo di sini lo bilang yang Muslim females, lahir di keluarga konvensional, terus ngelawan nilai-nilai agama yang nilai ketimuran dan konvensionalnya ketimuran Indonesia lah gitu ya. Jadi kurang lebih semacam refleksi gue gitu ya. Yes. Gue inget, Matt, gue dulu tinggal di Matraman. Matraman Dalam 1. Gue sekolah gue dulu SMP 1. Jadi gue tiap naik bisnya nomor 34, gue inget banget. dari Pulau Gadung ke Menteng, gue ngeliatin jalan Proklamasi. Rumah lo di sebelah kanan kan, Dokter Yani Kasim. Dulu ada Apotek Lestari namanya, terus depannya rumah lo tuh di Hook gitu. Dulu rumah lo udah bagus tuh, gue ngeliatin Yani Kasim. Nggak tahu ya ketemunya pas udah gede sama anaknya. Sorry tapi bokap udah almarhum ya? Udah almarhum, tahun 2017 pas reuni. Oh alah. Iya. Belasim. Kalau ibu masih ada? Udah almarhumah juga ibu? Ibu masih. Masih ada? Di rumah itu matanya masih ya? Iya masih, iya. Gue sulit mengini kan ya, maksudnya dalam artian kalau keluarga dokter tuh atau gini deh, gue ngebayangin lo ada di rumah di privilege di situ, gue nggak bisa ngebayangin kalau nilai keluarga yang ada di that household itu konvensional loh, emang segitunya. Terus juga plus kalau nggak mungkin nggak ada banyak yang nggak tahu, Meta nih kakaknya Mutia Kasim. Bisa dibilang broadcaster personality Jakarta 90-an tuh dipegangnya sama Dos gitu. Dia dulu punya Prambos ya. Dan gue ngeliat kayak personifikasi Mbak Mutia tuh, gue dulu sempat dibawa dia juga waktu di Trax. Orangnya dynamic dan forward thinking dan
groundbreaking, dia yang pemrakarsa MRA dan Hard Rock FM. Tapi kenapa di sini kayak digambarin household lo tuh kok kayak kolot dan konvensional? Emang kayak gitu emang? Nggak, jadi aku punya bapak, alhamdulillah, untungnya dia terbuka banget. Dia sangat progresif, beliau almarhum juga nggak ngebatesin walaupun anaknya perempuan semua gitu ya. Karena dulunya dia juga pernah kuliah di luar, waktu ngejar kedokteran, dan dia juga pernah ngeband. Oh, oke. Dulu dia ngebawain cover lagu-lagunya Elvis, Beatles, The Clash gitu. Tapi kalau misalnya dibahas, nggak mau dia. Oh ya, zaman dulu. Masa dulu. Tapi dia ngelihat anaknya mondar-mandir sama anak-anak metal, anak-anak punk gendong gitar listrik tuh dia diem aja. Nah yang ribet itu nyokap. Nyokap yang ribet. Karena beda kalau kakakku kan dia berkarirnya di bidang yang udah jelas gitu ya, ada broadcast, prestisnya lah gitu. Radio Prambors, Hard Rock Cafe dan sebagainya tuh apa ya? Prestigious gitu. Established. Iya, established. Sementara ini yang anak ketiga nih, ini apa ini kok? Sorry lo, dari anak keberapa dari berapa bersaudara? Berempat bersaudara. Cewek semua? Wih. Ya. Kalau Mbak Mutia di nomor 1? Nomor 2. Nomor 2, oke. Ini ada yang gaulnya sama metal-metal gondrong gak jelas. Lo yang ketiga ya? Suka begadang-begadang gak pulang-pulang, ngilang-ngilang gitu kan. Jadi ya tentunya nyokap tuh rese gitu, rese banget gitu dulu. Lu ngerepotin ibu lah pokoknya dulu. Ya, bikin ibu khawatir. Ya. Tapi ya akhirnya tumpah di sini nih lo bilang. Ya ada di situ, makanya baca. Iya. Salah satu gue belum pengakuan dosa tadi confession. Matt, sorry bang gue belum baca. Baru sih, seminggu. Baru dapatnya Kamis kemarin. Benar, ya. Tapi ini worth it banget untuk dibaca karena kalau lo penasaran kayak gimana sih personifikasi perempuan muda di era 90-an, terus in a punk rock band, let alone jadi cewek, maksudnya anak perempuan biasa aja gitu ya. Tapi ini punya band punk dan ngelakuin semua all the boys stuff gitu ya. Ini patut banget untuk dibaca dan ketahuan gimana sepak terjangnya Meta. Iya. Nah, kita di situ kita gali lebih dalam lagi nih, karena gue juga ada bareng sama Meta di situ. Ntar ngenalin nggak? Kali ngenalin. Nama gue sampai di sini. Ada dan landai. Tapi apa yang bikin menurut lo what is it about your life story that is worth to be written in a book? Wow, itu pertanyaannya luas banget tuh. Iya, makanya ambigu banget. Karena gue kagum sama semangat lo, Matt. 4 tahun udah kesana kemari, terus gue tahu kemarin ada timnya Meta yang ngebantuin, Priyo namanya. Iya. Dibilang kita udah bawa ke Elevation Book ya, dan ternyata nggak ada respon. Udah bilang terus udah banyak cari distributor, publisher, dan nggak ada kabar. Akhirnya si Meta bilang udah deh print sendiri aja deh. Gitu emang kan sulit karena publisher sini juga mikir ya mau publish karena pakai bahasa Inggris. Iya. Jadi ya siapa yang mau beli nih gitu kan. Jadi kalau publisher dari Indonesia walaupun aku sebar nggak ada feedback, aku ngerti sih. Iya. Sementara untuk publish di internasional, maunya di Inggris, di Australia atau di yang English native speaker countries gitu juga sulit karena buku debutan gitu, lu siapa gitu kan. Iya. Tapi itu makanya esensi dari bukunya nih yang worth untuk lo sampai segitu jungkir baliknya tuh apa? Yang lo pengen? Zaman dulu kan, lu kan juga ada di skena ya, jadi lo tahu gitu betapa underground tuh ya underground. Bener. Nggak ada kamera, kecuali lo nggak ada sosmed, nggak ada handycam, kecuali lo anak orang kaya banget gitu ya, bisa punya kamera atau punya handycam. Yeah. Itu juga ntar pakai rusuh, pakai mabok, hilang juga nantinya gitu kan. Kemana tuh ya tadi gitu. Jadi ini adalah kayak semacam persembahan dari aku gitu ya, berdasarkan memori. Seperti itulah dulu apa yang terjadi. Gitu. Jadi cuman bisa menuangkannya dalam bentuk tulisan.
Coba kalau ada foto, bikin foto album. Okay. Oh iya. Kalau ada handycam bikin video, tapi karena nggak ada gitu, jadi bukti sejarahnya bagaimana ya? Si Levi banyak loh foto-fotonya. Gue dulu pernah ngajakin dia tuh, karena kan dia ada buku album, lu nggak tahu lu pernah ngeliat nggak ya? Tuh. Dia tuh punya koleksi foto-foto kita zaman dulu, yang di Black Hole. Gue nggak tahu siapa yang moto. Ya itu tapi, udah banyak beredar sih di mana-mana. Apparently ada, dan gue bilang, Lev, lu mesti bikin buku foto esai nih, gue bilang gitu. Ya tapi yang menyangkut band Wondergel. Oh, oke. Ya, particularly hidup lo. Tapi particularly my life. Iya. Tadi lo bilang persembahan buat siapa? Buat dunia. Wih. Makanya pakai bahasa Inggris. Oke. Tahun 90-an dulu kan kita masih dipimpin oleh sistem yang sangat tertutup, sangat otoriter dan really under control. Ya. Apa yang keluar di media, dan medianya juga tidak ada internet ya, dulu tidak ada World Wide Web. Jadi medianya itu benar-benar hanya TV dan radio dan sangat terkontrol. Jadi dunia internasional itu sebenarnya tidak tahu sama sekali tentang Indonesia sampai masa reformasi. Oke. Jadi dari tahun 90-an akhir ke belakang tuh tentang Indonesia itu jarang banget yang bercerita ke dunia internasional gitu ya. Semuanya ada di bawah karpet. Kemudian ketika reformasi, Presiden Soeharto jatuh, karpetnya kibas, blak, tiba-tiba mata dunia semua, debunya terbang semua. Ada tuh negara namanya Indonesia, gitu kan? Nah ini bercerita tentang era itu yang sungguh minim dokumentasinya, gitu, baik itu dalam bentuk tulisan maupun apapun itu ya. Jadi makanya aku maksa tulis pakai bahasa Inggris. Which is jauhnya jadi lebih susah ya, mungkin kalau misalnya aku nulisnya pakai bahasa Indonesia mungkin lebih cepat gitu kan jadinya. Karena itu gitu. Dan itu dari kacamata perspektif si Sigi ini. Iya, dari si anak umur 18 tahun ini, si Sigi ini. Nah, di sini makanya komplit banget novel ini, bukan cuma kayak kemarin Wendy bilang ini buku musik, sebenarnya enggak juga sih. Musik cuma salah satu elemen dari novel ini. Tapi di situ juga digambarkan dengan jelas situasi kehidupan di Jakarta Indonesia di tahun 90-an itu seperti apa. Gitu. Novel ini kan dibuka dari kerusuhan konser Metallica di tahun 93. Lo ada di situ? Oh iya, tapi lo nonton doang ya? Iya, dan itu kan tidak pernah diberitakan di dunia internasional. Iya. Itu padahal kerusuhan yang luar biasa. Nah itu novel dibuka dengan itu. Nggak, sorry, maksud gue tadi gue referring ke kejadian yang udah digaungkan di orang-orang skena sini kan. Anak-anak Young Offender, tempat kita komunitas dulu kan gue udah pada tahu kalau jalan-jalan main bola. Kemarin gue baru tahu ternyata lo ada juga, tapi lo nonton konsernya gitu ya. Di situ juga kayak gitu. Tapi maksudnya nggak. Kita belum kenal. Emang belum kenal, Met? Waktu konser Metallica belum kenal, belum. Gue itu di rombongan itu ada Dewi gitu. Gue inget banget. Dewi kan udah seband sama lo kan tuh di situ. Ya. Terus? Belum. Masa? Belum. Dewi belum seband? Belum. Ada Dewi. Belum kenal. Ya. Kenal sama Dewi gitu-gitu aja tapi belum connect gitu. Sama anak-anak Young Offender tuh pada saat konser Metallica itu Wondergel belum connect. Belum jelling. Belum, kita dibawanya kenalannya belakangan sama Levi sama Dewi gitu. Jangan deh, ini kan fiksi. Kan jadi keblinger. Rese kamu Eka. Coba diedit. Ya tapi, pokoknya gitu deh. Gue inget nonton Wondergel itu pertama di salah satu event Black Hole loh. Yes. Ya. Di situ di buku ini ada gitu ya, soal masih di Vola Diskotik, Patra Jasa. Sama sekali lagi di Manari dulu. Ya. Manari kita yang sekarang. mulai dari situ. Dan pada saat itu sudah mulai connect lah sama Young Offender gitu. Iya, di Manari tuh yang akhirnya jadi poster. Iya. Tapi dulu masih kayak outdoor cafe, ada kolamnya gitu-gitu ya. Iya, kayak ini halaman belakang nenek gitu. Iya, dulu sebelum poster tuh dulu namanya Manari Club, dulu yang home band-nya ada Java Java kalau salah ya. Anyway, gue lihat lu dari tahun yaitu 93, 94, tapi apparently Metallica belum mengkristal ini belum. Oh gitu. Masih gaulnya sama anak metal.
Tapi oke. Terus abis itu gue ngeliat lo lagi di Jakarta Alternative Festival. Oh oke. Menteng. Iya. Lo udah main sama vokalisnya Ruli. Iya. Iya. Jadi memang gue dulu tuh nggak langsung jadi vokalis. Gue mulai jadi gitaris kan? dulu. Ya. Terus pelan-pelan akhirnya jadi frontman gitu. Oke. Tapi itu ada prosesnya lah. Obviously musik kan memainkan peranan besar ya di walaupun lo bilang ya ini memang cuma di buku ini elemen terbesar mungkin musik, tapi kan lebih dalam lagi tentang hidup seorang anak muda di Jakarta di era itu gitu. Nah tapi lo berasal dari keluarga musisi bukan? Tapi selain bokap lo itu tadi ya? Ya bokap gue juga dulu hobi doang, tapi nggak juga dia pursue gitu. Nggak, no. Tapi lo terekspos sama musik lah ya? Iya, banget. Dari karena, siapa tuh, Matt? Bokap seneng musik. Jadi rumah itu selalu ada lagu-lagu diputer. Dan mungkin masuk ke otak dari zaman toddler ya, karena yang diputer The Beatles mulu kan. Dari koleksi bokap? Akhirnya jadi acuannya pas udah gede jadi Britpop gitu. Jangan-jangan gara-gara bokap nih gitu. Oke. Lo SD SMP di mana? Kenapa SD SMP? Jakarta. Gue baru tahu lo ternyata sama Levi tuh jauh sebelum ini ya. Temen TK, SD juga. SD juga ya. Tapi terus SMP pisah. SD di mana? Trisula yang di dekat Pegangsaan. Iya, dekat rumah tuh. Iya. SMP Levi SMP 1 gue tahu. Gue juga dulu sempet di SMP 1. Tapi terus keluar, pindah ke SMP 216. 216. Loh, ini belakang 68? Iya. Salemba. SMA 4. SMA 27. Lu kan 4 ya? Enggak. Oh iya, pantesan sama Abed, Ibob gitu. Iya. Lu 93? Iya, 94. 4? Kayak 9 enggak dong. Sebelum itu. Kenapa aku lulusan naik? tahun 93. Lulusan tahun 93. Oke. Terus langsung Jayabaya gitu. Oke. Tapi siapa yang berjasa ngenalin musik dan terus juga kayak ngedrive hidup lo untuk passion lo ada di musik tuh siapa? Ya itu mungkin bokap kali ya yang sering nyetel The Beatles. Tapi sebenarnya awalnya kita ngeband itu karena sering datang ke acara musik. Oke. Dulu sering datang ke acara musik, acara-acara pensi. Pertemuan lo sama anak-anak Young Offender gimana tuh ceritanya? Ada di buku. Lagi baca deh. Ada di buku. Oke. Baca dong. Tapi itu obviously jadi titik penting ya buat lo ya waktu itu. Yes, karena makanya dibilangnya kan di bendera bukunya The Tales of the Urban Misfit. Pada saat tokoh ini ketemu sama geng Young Offender itu, dia ngerasa kayak ketemu sama like-minded people dan dia ngerasa nggak sendirian lagi. Gitu. Apa tuh yang bikin lo ngerasa like-minded sama anak dulu? Elemen apa yang ngerasa ini kayaknya this is my tribe, my this people. This is my tribe, my people. Ya because they like the same music. Lo kan dulu tadinya metal lo bilang. Iya sih, tapi kan terus kita mulai bawain punk. Okay. Kita udah bawain punk sebelum ketemu Young Offender. Selain musiknya gitu dan alternatif, punk alternatif. Selain musiknya tapi itu kan the most obvious reason gitu. Tapi what is it about the community yang bikin lo kayak anjing nih gue nyocok sama nih orang-orang. Kalau gue tanya balik ke lo gimana? A sense of individualism kalau gue. Same thing. Iya. Jadi gue ngejawab. You're free to be who you are. You're free to be yourself. Iya. Mau segimana aneh, mau segimana ajaib, mau sebagaimana rusak otak lo gitu ya. Lo diterima di komunitas itu gitu. Obviously juga lo being female juga nggak masalah buat mereka gitu ya. Iya, awalnya takut. Karena beda lah sama komunitas metal ya. It's really bedanya apa? Gimana ya? Kalau di metal lo jadi sex object. Ya, nah thank you. Gitu? Ya.
thank you semua lah, nggak cuma gue doang, semua perempuan. Tapi di Young Offender itu they really respect women. Mereka respect gue entah karena gue mungkin memang lebih senior ya, band gue udah jalan lama gitu sebelum ketemu mereka, atau entah kenapa, tapi respectnya anak-anak ke cewek tuh tinggi gitu. Nggak ada yang kurang ajar, nggak ada yang abusive, nggak ada yang itu sih yang penting tuh ya, nggak kurang ajar gitu ya. Sebenarnya kalau di metal itu lumayan vulgar gitu komunitasnya, bisa dibaca di catcallingnya kemarin kita bilang sama Wendy gitu ya. Tapi sejak gabung sama Young Offender, kalau manggung tuh kita kan selalu bawa benderanya tuh, ditemenin anak-anak, catcallingnya berhenti. Iya. Nggak ada yang berani lagi. Iya, depan juga anak-anak semua aja. Yang gue inget emang dirantai lo ntar gitu. Yang gue inget dulu cuma beberapa sih, lo, Dewi udah dari situ, ada Evi, Pangkat kan. Iya. Tapi ya itu kita bareng as a gang, datang berak begitu. Kita make our mark kalau lagi di ini kan, Young Offender in the house yo gitu. Iya. Ya, Emang gitu. Young Offendernya itu sendiri juga waktu itu benar-benar lagi kepengen make their mark juga ya sebagai pembuat, pencipta skena di luar metal. Karena kan dulu kan awal dari skena indie underground itu kan dari metal. Dan mereka kan sangat megang ya, sangat menguasai di mana-mana tuh mereka. Jadi komunitas Young Offender, komunitas kita dulu adalah pembuat skena baru, trailblazer, ya yang genrenya tuh di luar metal, entah itu punk, alternatif dan sebagainya dan seterusnya, gitu. Industrial, garage rock, apalagi tuh, waiting room dulu apa? Ska, ya kan? Gitu. Kita pencipta skena yang berbeda, pembuka jalan untuk genre-genre ini pada khususnya. Jadi ada kayak semacam kebanggaan juga sih. Lu pasti ngerasa juga lah. Iya. Yang obviously impactnya buat gue adalah dari Young Offender tuh ngebuka kuping gue sama reference musik-musik lain. Betul. Itu pertama. Gue diajarin what's cool and what not cool. Kayak gitu, kayak mata pendengaran gue tuh kayak udah dididik gitu. Ini keren nih enggak gitu. Ya betul. Kayak gitu. Dan itu bikin kita pada saat, karena kan dulu kan kita selalu mulai jadi cover band kan. Tapi mau jadi cover band juga gaya gitu, karena yang kita cover itu orang-orang nggak tahu. Lagu-lagu yang kita cover itu tidak tersedia di toko kaset. Kalau zaman dulu ya guys, tidak ada tuh yang namanya Spotify. Sekarang mah enak banget. YouTube, Spotify, you look for anything, you'll get it. Tapi kalau kita dulu, kita mesti nungguin teman-teman yang punya entah keluarganya tajir gitu ya, bisa pergi ke luar negeri, atau yang profesinya mungkin pramugara atau apa gitu. Nanti mereka beli CD atau beli kaset di sana, bawa pulang, kita bikin mixtape, terus mixtape-nya disebar ke komunitas. Dari situ kita dengerin tuh musik-musik yang tidak dirilis di sini. Kayak contohnya Cock the Twins, ada tapi paling 2-3 biji kasetnya gitu ya. Atau apalagi My Bloody Valentine, atau Velvet Underground, atau ya nama-nama yang ajaib-ajaib. Britpop juga dulu jarang. Kita bawain covernya, orang juga nggak tahu gitu, wah keren gitu. Padahal sebenarnya itu cover. Jadi banyak band-band kita tuh dulu yang berawal dari nge-cover lagu orang dulu, tapi berkat reference yang sedemikian ajaib dan luasnya, pada saat kita udah saatnya untuk rite of passage berikutnya, yaitu bikin lagu sendiri, influence kita tuh udah sedemikian kayanya, jadi kita berhasil ngeluarin musik yang keren sih ya, yang lain daripada musik-musik mainstream yang tersedia di Indonesia pada umumnya. Betul. Which is itu yang nganterin lo ke chapter di mana lo makin serius dengan Wondergel dan bikin album. Iya kan? Dengan formasi berenam. Iya, itu kepicu juga tuh. Awalnya Pure Saturday. Iya, gue inget tuh. Pas lah pertama pas. Tapi yang lebih connect sama indie kan yang alirannya genrenya mirip-mirip kan Pure Saturday itu. Awalnya pas dulu, terus Pure Saturday ngeluarin album. Terus
Waiting Room juga ngeluarin album. Pasal Air dulu lah. Ya, Pesol Air, Waiting Room tuh barengan tuh semua. Nah, kepicu deh di situ kan. Wah, ini sialan nih udah pada ngeluarin album. Nah, mulai membabi buta tuh nyari-nyari. Cuman ya gitu deh. Sebagai musisi perempuan di Indonesia itu memang sulit dari dulu hingga sekarang. Dan zaman dulu itu kan dunia rekaman didominasi, bukan cuma dominasi ya, dikontrol juga oleh major label. Kalau sekarang mah enak, bikin lagu tinggal rilis di kanal-kanal, promo di sosmed, bisa ngerjain sendiri. Kalau zaman dulu enggak, kita semua sangat tergantung oleh major label. Dan sebagai band yang personilnya perempuan semua, major label males untuk nge-hire band yang perempuan semua. Unless kalau lo ngejual. Nah, karena ada masa berlakunya. Gak bakalan long standing kalau band perempuan. Nanti kalau dia udah married pasti gak boleh sama suaminya. Itu pasti. Apalagi kalau udah punya anak. Sementara jadi band itu kan lo tahu sendiri kan, lo mesti tur keliling kota, lo bisa gak pulang berminggu-minggu. Kalau lo laki-laki sih enak, gak ada yang ngelarang. Lo mau band sampai mati juga terserah lo. Tapi kalau perempuan, tapi mungkin kalau gue boleh ini sedikit, in terms of rock genre, mungkin dalam artian band perempuan yang bergenre rock. Kalau pop kan ada ya, masih dari dulu ya, yang di-push sama, ya itu ada yang bikin tapi susah. Biasanya sifatnya diva, perorangan. Ya, kalau gue dulu hanya tadi ngurus satu orang jauh lebih gampang buat major label daripada ngurus band. 6-6-nya perempuan loh. Itu sangat beresiko untuk major label mau ngeluarin uang banyak untuk mendukung band perempuan. Karena ya itu, ntar kalau udah married gimana tuh, pasti nggak boleh sama suaminya. Ini. Dan itu adalah sebuah ketidakadilan yang aku rasa sampai detik ini masih membayangi musisi perempuan. Karena tidak didukung oleh lingkungan sosial dan tatanan masyarakat dan sebagainya dan seterusnya. Kebayang nggak lo punya istri gitu ya, istri lo anak band, tiba-tiba aja istri lo ngilang gitu 2-3 minggu ke tour keliling Indonesia, sementara anak nggak ada yang ngasih makan, rumah nggak ada yang beresin. Pasti lo protes. Coba kalau dibalik, yang laki yang, oh gue mau tour keliling ini keliling itu, oke mas, tenang aja gitu kan. So it's been a struggle for us as female musicians. Social structure-nya udah kayak gitu ya. Iya, dan aku sih tidak yang kepengen ngerubah itu juga gitu ya. Sekarang gue udah tua juga sekarang gitu ya, maksudnya udah mature, jangan bilang tua. Tapi harapan aku sih makanya dengan buku ini setengahnya pembaca bisa tahu struggle-nya tuh sebenarnya seperti apa. Sebagai musisi perempuan. Baik lagi ke titik itu, Matt, yet you guys made it to the record industry. Maksudnya lo rilis album, walaupun satu aja waktu itu kan. Ya itu udah syukur alhamdulillah banget itu. Lewat independen ya, ya jadi gini, kita akhirnya berhasil menarik perhatian, ada satu label kecil. Itu sebenarnya label dangdut itu. Anak perusahaannya Musika, namanya M Music Production. M Music Production, mereka yang nge-hire waktu itu salah satu band andalan mereka, Trio Macan lah, inilah itulah. Yang nggak ada hubungannya sama genre kita, tapi dia kebetulan suka dan dia mau ambil resiko itu. Dia itu adalah anak perusahaannya Musika. Kemudian sama musikanya kita cuma titip edar, distribusi doang. Ya cuma itu karena namanya juga label kecil. Aku juga mungkin bilangnya independen ya, modalnya nggak gede. Jadi waktu itu aku lumayan terpukul tuh dulu karena single-single kita berhasil meledak gitu ya. Video klip kita masuk MTV, terus menang anugerah musik Indonesia, video musik Indonesia, VMI runner up. Dirilis tahun berapa, Met? Videonya 97. Si albumnya 97? Iya. Udah di mana-mana, terus orang nyari-nyari gitu kan, pengen beli kasetnya Wondergel, misalnya ada di Lampung gitu ya, mau beli. Dia dengan semangat datang ke toko kaset, barangnya nggak ada. Distribusinya nggak luas? Barangnya nggak ada, bukan distribusinya, kasetnya cuma sedikit. Tidak cukup untuk memenuhi demand seluruh Indonesia, karena itu tadi bukan major. Jadi kita udah yang udah di mana-mana udah meledak,
orang mau beli kasetnya nggak bisa. Dan itu pukulan, itu sedih banget gitu loh. Buat aku sampai I can't take it anymore. I don't think I can do this gitu. Sampai akhirnya aku cabut ke Bali, terus bandnya bubar gitu. Give up. Seperti itulah ya. Yeah. Nobody support us, nobody have faith in us karena kita perempuan dan it sucks. Udah gitu. Akhirnya split gitu. Selama 17 tahun kita bubar sampai akhirnya reuni tahun 2017 gitu. Bisa dibilang lo kecepatan nggak sebenarnya? Ya bisa, ya nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga kalau. Maksudnya kan waktu itu ada juga kayak Traksap, Geger, gitu. Karena itu different league lah. Mereka liga berbeda mungkin ya. Banget. Dan mereka didukung oleh kapital. Kita nggak ada. Kita dulu nelpon majalah, nelpon radio kita sendiri, minta interview. Kita jalan sendiri semua kegiatan promo marketing, kita keluar duit sendiri, jalan sendiri gitu loh. It's really sad sebenarnya kalau dipikirin waktu itu kita kayak nobody believes in us, nobody care. Padahal beberapa tahun setelah itu baru ada renaissance gelombang keduanya di Bar Blues di Jakarta gitu kan. Mungkin kalau ikut di situ bisa jadi lain ceritanya mungkin ya. Ya mungkin karena nggak sabar juga kali ya. Iya. Ya seperti itulah nasibnya dulu. Kita bubar di saat lagi jaya-jayanya. Iya. Menghilang di telan bumi kayak asap gitu. Nah kemudian beberapa tahun kemudian sekitar tahun 2010 kita pernah reuni tuh. Gara-garanya Black Hole waktu itu juga reuni. Oh iya, yang di Frost. Kemang, Frost. Ya. Brandas main juga tuh. Iya, sama Wonder Bra. Iya. Iya, terus. Ya, itu penyebabnya adalah banyak orang, fans yang ngupload lagu-lagu Wonder Girl di YouTube. Jadi banyak yang request, banyak yang suka gitu. Ternyata ada marketnya dan pendengarnya. Ya. Oke. Kaget nggak lo? Kaget nggak? Lumayan. Ada yang dengerin dan banyak yang dengerin gitu, happy juga sih. Oh, rupanya masih ada yang appreciate. Oke gitu, kayak berarti lu ketinggian ekspektasinya waktu rilis, ya nggak sih? Mungkin kalau gue bilang hidup sekarang tuh Matt, ini yang jadi keyword gue nih ya, is manage expectation, memanage ekspektasi lo tuh. Apapun itu ya, menjalani hidup. Ya gue jadi cerita begini. Dari itu sih gue, apapun kita lakuin, ekspektasinya jangan ketinggian dulu menurut gue. Yeah. But anyway, begitu kita were young and we were young and very emotional. What do we know gitu. Tapi ya itu ternyata cukup jadi pukulan buat lo, enough to make you give up and retreat to Bali. Yeah. Kenapa Bali waktu itu? Waktu itu sempat ditawarin untuk ngebantu ngebuka Hard Rock Radio Bali. Oke. Jadi ada kontrak 3 bulan gitu. Nah itu sebenarnya gue udah dalam keadaan sakit tuh waktu itu. Ada tumor kelenjar getah bening. Terus udah depresi juga, stres juga kan, karena band rasanya nggak kemana-mana, karir nggak kemana-mana, bete. Terus aku maju tuh ke kakak, ke Mutia Kasim. Gue mau keluar dari Hard Rock, mau berhenti. Oh lo sementara juga masih di Hard Rock tuh ya? Masih. Oh oke. Waktu itu tahun 2000-an, tahun 2000. Terus Mutia bilang, janganlah, lo cuma capek aja, stres, gini, jangan keluar. Gimana kalau lo gue kasih 3 bulan deh di Bali, bantuin anak-anak Hard Rock Radio Bali, abis itu lo balik lagi. Hopefully udah dalam keadaan lebih seger gitu. Sorry, jadi lu dengan paralel dengan Wonder Girl pun lo di Hard Rock masih aktif di Jakarta ya? Sebagai PD, MD. Music Director. Sama penyiar ya. Oke, terus? Oke, akhirnya tawaran 3 bulan itu diterima, gue terima, terus ke Bali. I fell in love with Bali. Akhirnya jadi nggak balik-balik. Oh, keenakan. Akhirnya di situ terus gitu. Iya. Dan di situ bikin identitas baru dari nol gitu ya, seperti yang tadi penulis, kerja sebagai jurnalis majalah, pekerja festival, terus bikin music agency sendiri dan sebagainya dan seterusnya. Sementara desire untuk ngeband lagi nggak ada? Mungkin karena kekecewaan yang sangat mendalam itu yang bikin trauma ya.
Kenapa sih, Matt? Emang lu udah numpahin segalanya tuh untuk album pertama itu? Iya, tapi ngerasa kayak nggak didukung gitu, kayak nggak ada yang peduli, nggak ada ya. Mungkin bisa jadi juga cuma drama-drama gue sendiri juga ya, nggak tahu. Kalau ngelihat-ngelihat ke belakang kayaknya bintang lu nggak apa? Gemini. Oh, oke. Kenapa? emang bound to be dramatic. Padahal bukan dramatic sih, exaggerating. Ya mungkin ya, padahal sebenarnya kalau mau sabar juga mungkin nanti ada jalannya gitu kalau misalnya kekeh gitu ya. Tapi ya nasib berkata lain ya, ya udah gitu. Tapi rencana aku sih aku mau bikin rangkaian buku ini yang spending dari tahun pertama kali band aku berdiri 92 sampai bubar tahun 2000 gitu. Jadi it spans on the decade, on the 90s decade, dimulai dari tahun 93 gitu. Oh, ini sampai tahun berapa dulu? Nggak, ini baru introduction. Baru intronya, sampai dia mau bikin... Ini masuk poster cafe aja belum? Wih, masih panjang Nah, ya dong. itu dia. Wah. Ini pengenalan tokoh dulu. Benar nih, Matt. Gue tau lu ngefans banget sama Suede kan? Iya. Ngefans berat. Gue waktu itu nonton Soundernalin. Soundernalin. Kita udah di depan nih, Suede-nya sebelah sono, kayak tinggal 4 baris lagi. Kak, ke depan, Kak, ke depan. Ya gue di sini aja dah. Dia ke depan lo sendirian aja. Iya, lo juga males kali, ngapain gue mau nontonin om-om gitu. Dia ke depan, bener-bener di depan panggung. Iya. Girang banget. Iya. Lu ngefans banget sama Suede. 3 kali gue nonton Suede. Iya kan? Iya. Brad Anderson baru aja ngerilis autobiografinya dibagi Iya. dalam 2 bagian. Lu udah nonton? Lu udah baca? Belum. Lu belum? Rencana gue mau Oh, itu beli lu sih sih. baca. Itu Lu keren. udah baca? Udah. Afternoon with the Blind Drone sama apa yang kedua? Dia juga kayak gitu. Dibelah 2, yang part pertama cuma part dia dari muda sampai sebelum rilis album debutan Suede. Abis itu baru the rest sampai Suede bubar kayak gitu. Iya. Itu gila sih perjalanan, tapi dia surprisingly dia nggak mau ini bukan itu ya, bukan bloopers gitu. Kok bloopers apa namanya, bocoran gitu. Tapi surprisingly gue ngarepin zaman Britpop dulu kan gila kan, kokain ini itu. Tapi dia sopan banget bahasanya. Ada bagian-bagian cuma elegan lah, dia nyeritain elegan. Ya begitu, keren sih, keren. Gak mesti baca separah tuh. mungkin autobiografinya Anthony Kiedis, nggak separah itu kali ya. Enggak atau Motley Crue gitu, enggak kayak gitu. Okay. Tapi gue pikir lu dari situ, No. belum baca ya? Belum. Sesimpel karena saking panjangnya lo belah jadi 3 part. Ya itu dia, karena sebenarnya buku ini genrenya coming of age, peralihan masa anak-anak ke dewasa. Jadi yang dibahas tuh bukan cuman musiknya, tapi ada percintaan juga, ada status sosial di sekolah, di radio ini itu gitu. Jadi pertemanan. Yeah. Jadi semuanya campur aduk gitu ya. Jadi banyak yang bisa dibahas gitu. Lu udah anak satu kan? Iya. Perempuan? Yes. Umurnya? 10. Udah tahu? Tahu dia tahu, tapi belum baca. Ceritain. Terus, Mungkin I umpetin. iya. Tapi lo bilang sama dia? Bilang. Ibu dia lagi tahu bikin kok. ini gitu? Iya. What did she think of it? Like? Yeah, she's really proud. Okay. She's really proud of me and it is kind of nice. Tapi kan ada drugs using etc. di sini. Ya kan bukan emaknya yang drug using-nya. Kalau kita dulu sangat bersih sih. Bersih banget, kita nggak. Siapa nih kita nih? Wonder Gel. Ah. Oke. Paling ada satu yang tak usah disebut namanya, tapi itu juga terus kemudian dia sudah keluar dari situ. Iya. But we're quite clean back then. Cuman di sekeliling kita. Gue inget dulu Young Offender juga generally clean sih, cuma setelah epidemic, gue nyebutnya epidemic tuh dulu, epidemic pertama anak muda Jakarta, Putau, hancur tuh baru, ya kan, pada berantakan semuanya. Itu mulai tahun berapa tuh ya Kak ya? 94. 94, 95 ya. Iya. Tapi nggak semuanya, nggak semua anak-anak YO. Ya intinya yang nggak make cabut, yang masih make stay di situ. Betul sekali. Kayak begitu. Tapi kayak kemarin udah kita sempat bahas juga di interview yang kemarin Sama si Kenny. sama Kenny. Zaman dulu itu para pemakai itu juga mungkin tidak memiliki awareness tentang bahaya dari nggak ada. taunya hype aja gitu, oh ini lagi hype nih. Nggak ada public service announcement whatsoever, nggak ada. Ya, karena kan media-media dulu kan dikontrol ya. Mana ada sih media yang ngebahas
Pokoknya taunya, pokoknya dilarang. Tapi udah begitu doang. Kenapa dilarangnya nggak dijelasin dengan baik dan benar. Science dan ini ya. Kalau anak-anak muda zaman sekarang udah aware akan bahaya obat-obatan terlarang yang bahkan sampai bisa menjemput nyawa gitu ya. Tapi kalau anak-anak zaman dulu, waktu kita dulu, awareness-nya nggak ada, nol. Jadi mereka make tanpa tahu gitu kalau itu bahaya banget. Akhirnya pada lewat. Gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa juga disalahin 100%. Wah emang dasar berandalan gini kayak nama band lo gitu. Tapi nggak, sebenarnya itu lebih karena keseret pergaulan sih. Iya, betul. Lack of awareness juga lah, dan karena edukasinya juga nggak ada. Dan bahkan kan gosipnya yang membawa import ke sini pun dari keluarga. Titik, jangan sampai show lo di band. Kayak gitu. Ya memang ya kayak gitu zaman dulu ya, baca nih buku nih makanya. Ini udah sampai ke pemakaian drug abuse segala macam di sini. Pertama. Belum sih. Ini lebih kayak introduction dari tokoh Sigi dan apa yang terjadi di sekeliling dia dulu gitu. Yang mendasari kenapa kok dia akhirnya kekeh untuk terus maju sama band ceweknya. Dasarnya tuh apa? Lu bilang tadi kita lihat bentar di interview sama si Kenny tuh, lu bilang di part kedua ketiga dia akan lebih kayak lokomotif, ngehajar terus udah kan. Itu kayak balas dendam lo nggak sih? Karena lo menyerah pada akhirnya Bang Mondi, tapi ini kayak lo nge-twist ceritanya, kayak bikin fiksi di mana lo kondisinya terjadi sebaliknya, justru dia tetap maju terus. Enggak, yang terjadi sebenarnya juga begitu. Itu yang terjadi sebenarnya gitu, maju terus itu memang selalu maju sampai tahun 2000, sampai pada akhirnya nyerah gitu. Tapi dari sepanjang tahun 92 sampai 2000 itu memang ngegas terus, dan kita memang jaya sih, kita berhasil gitu, kita headline stadiums and everything gitu. Iya, dulu paling besar sama Boundary di mana, Matt? Manggung. Ya berbagai macam festival sih udah. Stadion Menteng dulu yang gue nonton sama itu kan. Ya, terus di Bandung juga sempet, di Eldorado. Saparua. Saparua, oke. Headline juga sama beberapa band. Pulau Balu gitu ya. Ya, terus banyak banget, lupa ya. Lu kok ngelihat dari kacamata lu sekarang as a obviously orang yang udah lama udah pernah di industri itu, ngelihat lo follow up catch up sama ini nggak, the music scene locals, band-band cewek? Ya, sedikit-sedikit aku agak-agak ngelihat juga, mantau juga. I'm a big fan of Kartika Yahya. Tika, oke. And the Dissident. Ya. My Body, My Authority itu menurut gue brilliant. Terus Voice of Baceprot. Waktu itu sempat ketemu di Sanur di Bali, pada saat mereka manggung aku datang, terus mereka ngenalin gitu, terus peluk-pelukan, gitu, lanjut ya nak, gitu, maju terus ya, gitu, yang kayak gitu ya, sedikit mantau. Dan menurut mereka sih apa yang terjadi sama mereka dan sama yang terjadi sama aku gitu ya, tantangan sebagai musisi perempuan itu nggak berhenti-berhenti, masih tetap seperti itu. Siapa lagi yang lo tahu yang aware of band sekarang cewek? Ada Fleur ya. Fleur. Itu juga keren. Terus kemarin sempat dikasih tahu sama Eka beberapa band, ada satu band Zirah ya. Gue seneng banget tuh, bubar tapi sekarang sayangnya. Ya, kenapa? Ya kan, gitu kan. Tapi mereka bukan Bucis yang akan gue tanya berikutnya, dalam artian gini, tensionnya sebenarnya ada masih, cuma mungkin nggak seberat zaman lo lah. Kalau menurut gue ya, sekarang udah lebih appreciative, orang lebih ada awareness of politically correctness, dalam artian itu juga ada mata sosial media di mana-mana, lo ini sedikit udah langsung disorot kayak gitu. Jadi menurut gue udah tinggal gimana individunya aja atau bandnya gitu, gue mau maju apa enggak gitu.
Tapi yang gue mau tanya adalah udah seperti yang lo harapin belum? Dalam artinya begini, lo kan waktu sama Wonder J kan girl band, especially in rock music gitu kan very few and far in between gitu kan, dikit lah gitu. Sekarang lo udah ngeliatnya udah gimana? Apa lo mikir seharusnya lebih banyak band atau musik rock? Seharusnya lebih banyak, yes. Tapi sekarang masih belum menurut lo? Belum. Masih didominasi laki-laki, masih. Terutama di musik rock? Ya, terutama alternatif music scene. Ya. Lu 90-an banget sih bilang alternatif. Emang sekarang apa nyebutnya dong? Rock aja, ya, indie rock. Indie rock, oke. Yang musik-musik tidak lazim yang apa ya? Atau kalau kata anak sekarang nyebrang. Benar nggak lo? Musiknya nyebrang. Nyebrang kali. Kalau ke kiri. Pemain perempuannya masih jarang. Masih jarang banget gitu. Jadi ya, I don't know why. Itu yang itu juga kalau di Indonesia aku ngelihat kecenderungannya kalau di Indonesia kalau cewek itu pasti dijadiin diva. Atau solois ya begitulah kira-kira. Band yang anggotanya perempuan semua bisa dihitung pakai jari sebelah tangan gitu. Dan itu aku nggak bisa jawab kenapa. Iya sih. Cannot answer that. Dari era gue juga dulu yang kedengeran Boys Are Toys dulu ada namanya. Abis itu siapa ya? Lupa deh gue, sorry kalau misalnya lupa nih. Tapi yang comes to mind gitu, di Jakarta aja masih jarang sih ya. Cewek, Yako, rapper, sama itu juga sendirian. Itu kan. Gue kemarin sempat seneng banget sama Zirah tuh. Itu gue bilang keren gitu. Berempat, masih muda-muda, terus kerasa. Gue demen band kalau kelihatan kayak tongkrongan gitu. Kalau ngegeng, wah ini chemistry-nya ada gitu. Ini bukan band lahir ece-ece atau dipasang-pasang atau dari ini, tapi dari tongkrongan, yuk ngeband gitu, ngegeng gitu jadinya. Itu kerasa, cuma kayaknya gua nggak tahu mungkin pressure, mereka makin gede kan, makin gede, exposure makin gede, itu nggak tahu gimana deal with it. Zirah, if you are watching this, I understand how you feel. Tapi waktu Wonder J juga ada internal tension juga? Oh ya, internal tension ada. Tapi sebenarnya lebih ke pressure dari luar sih, karena stigma ya, stigma yang harus kita akuin walaupun rese dan nggak masuk akal, pun ekspektasi orang-orang yang bikin pressure lumayan gede. Kayak contohnya gini, kalau misalnya lu lihat ada band cewek di acara musik rock gitu ya, naik semua, itu pasti ini bisa main alat musik nggak sih? Ini mah buat pemanis doang nih. Ada apaan sih gitu. Jadi kita ada pressure yang jauh lebih besar dari band cowok untuk ngebuktiin ke penonton kalau kita bisa main musik. Dalam hal skill ya, itu pressure-nya jauh lebih tinggi daripada band cowok. Dan mau nggak mau gitu ya harus dihadapin gitu stigma-stigma seperti itu. Dan juga objektivitasnya dibully lah, di catcall lah dan sebagainya. Itu juga mesti dihadapi. Kalau misalnya di dunia musik mainstream seperti pop murni atau jazz atau apalah itu ya yang mainstream, tidak ada catcalling. Tapi kadang-kadang sebagai band rock kita harus manggung di tempat-tempat yang apalagi dulu tahun 90-an yang lumayan serem gitu, lumayan menyeramkan gitu ya. Contoh, nanti rencana aku mau tulis di novel kedua, kita pernah manggung di ISTN. ISTN? Ya. Serengseng? Ya, itu kan kampus teknis yang didominasi oleh cowok. Itu dia bikin festival gede tuh, dengan panggung sebesar, wah besar banget, yang panggungnya ada panggung utama, terus ada sayap kiri, ada sayap kanan. Gitu. Terus mungkin salah kostum juga ya, kita pada pakai celana pendek waktu itu. Dari mulai masuk udah dikawal polisi, dan pada saat kita manggung itu, panggung di sayap kanannya rubuh. Buset. Dipanjatin sama penonton yang mau megang kita. Ya ampun. Itu sampai masuk koran. Itu dilihat tuh sama bokap. Itu di koran Kompas hari Minggu, ada foto gue close up sambil megang gitar, pakai celana pendek. Terus nggak disebut bandnya apa, nama ininya siapa, cuma dibilang band yang bikin panggung ISTN rubuh. padahal apa
penyebabnya nggak diituin ya. Nggak disebutin nama bandnya, siapa gue, penyebabnya apa gitu. Iya. Bener-bener apa ya? Sensasinya aja. Ya Irrational itu. bener-bener karena saking tidak lazimnya gitu. Kayak sirkus aja gitu jatuhnya jadinya Iya. gitu kan. Tapi gue pernah sih Matt dulu manggung di Madiun sama Beranda. Terus udah gitu kita di backstage sebelum kita naik sama Slang waktu itu sama Slang lupa deh gue. Terus sebelum kita ada dance dulu. Oh. Dance. Seksi kan cewek kan. Sexy dancers. Pas lagi nungguin gitu, kru gue pada ketawa-tawa di depan. Kenapa Jack? Lu lihat nih bang, lihat nih. Gue ke depan tunggu lu. Lagi coli pada coli di depan. Penonton cowoknya kayak sambil begini, anjing gue ketawa-tawa itu sambil segitunya sih. Ya. Sampai neko ya. Nggak tahu ya, kita juga nggak yang. Gue juga itu bener unexpected juga, gue bilang anjing segitunya lu, gue bilang apa? Tapi Wonder Gel dulu udah kenyang dilemparin barang ke atas Barang apa panggung, macam-macam, celana kolor, kaos kutang. Kok hutang sih? Iya, nggak tahu punya siapa, toto kaos kutang dekil lah, puntung rokok lah. Tapi yang paling parah banget yang juga mungkin akan masuk di buku kedua, waktu itu pernah manggung di acara underground di Hotspot. Hotspot Lebak Bulus? Ya. Oke. Tahu-tahu ada botol aqua isinya air kencing. Si anjing. Tutupnya nggak ada ya, tutupnya nggak ada nih, isinya air kencing nih ditimpuk ke gue, pak, kena di sini basah. Gue tahu ya, gue lagi main gitar kan. Oh gitu kan. Nah pilihannya dua tuh waktu itu, antara wah buang gitarnya nangis pulang atau Main lanjut. terus. Lanjut dong. Lanjut. Tapi habis itu stres, habis itu ya seperti itulah gitu Kak. Iya. It's not a walk in the park. So kalau jumlah pemain perempuan di skena ini minim, gue bisa ngerti. Iya. Dulu itu nggak tahu sekarang, tapi dulu aja udah sesulit itu gitu ya. Menurut gue udah fundamentalismenya banget sih struktur sosial di sini, kayak ngemandang kalau as a woman atau as a female jadi musisi itu bukan viable choice, ya kayak gitu. And it's not fair. It's not, Yeah. ya kan Zira? Iya. Apa namanya? I feel you girls, I feel you. Kenapa bubar? Jangan dong. Iya, gue juga nyayangin banget gitu tiap ketemu mereka. Dulu ngapain sih, balik lagi dong kayak gitu. Ya mungkin nggak tahu ya, I don't know. Mungkin hal-hal simple seperti berantem dulu mungkin sama pacarnya, karena pacarnya nggak suka mungkin. Ya. Itu adalah salah satu faktor. Jadi ya nasib musisi rock perempuan itu memang pedih gitu dibanding sama laki-laki, karena kita tidak didukung oleh siapa-siapa. Apalagi semakin kita berumur, di saat udah mau masuk usia rumah tangga tuh mulai tuh bergoyang-goyang sampai akhirnya ya udah deh gitu. Lain kalau misalnya lo solois, karena kalau solois itu kan apalagi kalau lo penyanyi yang berkecimpung di genre yang laku gitu ya, kayak pop atau dangdut. Karena lo adalah sumber kapital utama, jadi wajar gitu untuk didukung, untuk karena lo money makernya. Karena you're the money maker. Tapi kalau misalnya di bidang rock, itu kan keuangannya juga nggak steady. Nggak steady ya, nggak semarak kalau misalnya lo jadi penyanyi dangdut misalnya, atau yang terkenal ya, atau penyanyi pop diva gitu, yang lo bisa kemana aja, lo bisa ke kawinan, lo bisa ke you can play everywhere, mau stadium, mau itu pesta ulang tahun, kawinan, ini pasti jobnya banyak. Tapi kalau rock kita mesti nunggu gigs. Iya. Dan sekalinya kadang tak terduga gitu, kadang cuma sekali, kadang-kadang di luar kota, kadang-kadang malah tour panjang, yang keliling gitu bareng jutaan band lain apa gitu loh. Jadi it's bukan ladang basah. Iya. Lo tapi tadi sempat ngomongin tentang tuntutan keluarga kalau udah nikah, motherhood segala macam. Tapi yet here you are doing it, pushing the book, terus lo ngeband lagi gitu. Itu gimana dengan nature? Ya karena lo? Jauh lebih santai dibanding dulu. Dan ya kalau misalnya gue mau fokus, yang benar-benar fokus sih setahun 2 tahun juga jadi kali. Tapi ini kan karena terpecah oleh itu gitu. Iya. Jadi bukunya makan waktu lama gitu kan. Apalagi ini debut novel.
yang belum pernah sebelumnya aku lakuin. Jadi mungkin untuk buku kedua, buku ketiga bisa lebih cepat karena udah ngerti langkah-langkahnya, udah tahu gitu ya. Tapi kemudian ngeband juga kan kita hobi band sekarang, yang ngeluarin single paling setahun sekali gitu kan. Jadi ya santai. Tapi kalau misalnya kita masih muda dan kita memang spesifik meniti karir, kepengennya itu susah banget. Susah banget. Kira-kira apa yang apalagi nulis buku ya, itu susah banget karena lu harus juga nyari duit kan dalam kehidupan sehari-hari. Karena nulis buku itu apalagi kalau misalnya udah masuk ke dalam flow-nya ya, lu bisa ngilang loh. Lu bisa ngilang berhari-hari, berminggu-minggu, lu cuman itu terjadi sama gue. Gue sampai lupa makan. Cuman ngerokok, ngopi, ngerokok sampai akhirnya kena vertigo. Sempat kena vertigo pas nulis buku gitu kan. Berantem sama suami gitu. Kenapa? Why you don't care about yourself? Why gini. Jadi intinya kalau mau jadi penulis buku itu memang lu harus didukung oleh finansial yang steady. Karena nulis buku itu nggak bisa yang gue sehari mau sejam atau 2 jam aja lah, nggak bisa kalau buat gue at least ya. Karena begitu lo udah masuk flow tuh, lo bisa di situ. Kalau gue lepas nanti flow-nya hilang, lupa gitu. Jadi begitu udah masuk flow tuh emang pasangan lo harus pengertian, anak lo mesti pengertian gitu ya, ngebiarin gitu ya, harus didukung penuh gitu. Bahkan dulu pernah aku ikut workshop menulis di Ubud Writers Readers Festival, zaman dulu waktu aku baru pindah ke Bali. Ada seorang penulis ternama yang bikin workshop. Hal pertama yang dia bilang itu, make sure lo didukung sama family dan teman-teman lo pada saat lo nulis buku. Karena kalau mereka tidak mendukung dan tidak mengerti, pasti akan terjadi konflik. Dari situ aja dia udah ngomong gitu. Dan support system lo harus ngedukung kuat. juga. Makanya nulis novel itu nggak semua orang bisa ya. Bukan karena nggak pintar atau karena, tapi waktu dan dedikasi yang tinggi untuk nulis buku itu gila gitu loh. Harus didukung sama lingkungan, keluarga, semuanya tuh harus benar-benar ngedukung. Kalau enggak, mungkin itu juga yang bisa lo kasih tahu ke penulis-penulis muda, terutama yang perempuan gitu nanti ya. Yang nggak perempuan nggak laki sih. Iya, nggak lihat gender ya, memang harus ada invest support waktu system dan yang kuat secara finansial maupun pengertian-pengertian lainnya dari pasangan atau dari keluarga gitu. Lebih challenging jadi musisi apa dari penulis buat lo? Buat gue penulis jauh banget. Lebih challenging itu? Lebih challenging nulis ya, jauh. Oke. Ya terus juga mungkin kalau di musik lo udah ngelewatinnya juga ya. Mungkin karena udah biasa juga, udah since 1992 gitu. Tapi ini kan baru ya. Baru, tantangan baru. Punya mimpi, pengen jadi penulis novel, pengen jadi penulis, mimpi. Tapi begitu dikerjain, oh my god. Oh my god, it's so difficult man. Oh my god, gitu. Udah gitu milihnya bahasa Inggris pula. Kalau disuruh milih, lo milih jadi musisi apa dari jurnalis? Kok jurnalis, penulis sorry. Nggak boleh dua-duanya. Hah? Nggak boleh dua-duanya. Oh nggak boleh, misalnya satu. Misalnya nanti lo dulu gitu kan sama bokap misalnya gitu. Pilih aja, mau jadi musisi apa mau jadi penulis? Musisi sih. Musisi? Yeah. Because music is my life. I love music. Yeah. Can you live without music? Nggak bisa. Yeah, I don't think so. Yeah. Okay. Sementara nulis ini juga kan terinspirasi oleh kehidupan yang berhubungan dengan musik gitu. Jadi ya, I think I have to be a musician first before menjadi penulis. Gua suka, ini kayak rite of passage jatuhnya ke sini. Iya, gue suka dulu Edo Walat sempat nulis di status Twitternya apa Instagram lupa, dia bilang hobi gue, pekerjaan gue menulis dan musik dan menulis tentang musik. Jadi dua-duanya di di waktu aku kerja di Bali, awal-awal jadi penulis di The Beat Entertainment itu juga banyak nulis soal musik gitu. Review album atau wawancara musisi atau review single gitu-gitu juga sempat. Kalau ada teman-teman yang masih muda, Matt, yang masih ragu-ragu gue mau ngapain, pasti kan lo alamin juga waktu itu kan. Waktu muda, what am I gonna do, mau di musik kah atau gue mesti ngapain kayak gitu. I mean obviously lo dari FISIP tiba-tiba nyasar ke musik kan itu aja udah nggak nyambung, dan pasti kebanyakan anak-anak sekarang juga masih banyak yang anak mudanya
Apa yang dilakuin di universitas sama karirnya beda gitu. Tapi yang mau terjun ngikutin jejak lo gitu, what would you like to say to them? Tergantung sih ya, tergantung kesukaan apa. Tapi if you wake up in the morning dan lo nggak sabar untuk melakukan hal ini, itu dia yang mesti lo kejar. Apa yang bikin lo bangun di pagi hari dan semangat, itu dia jalan hidup lo. Kalau menurut gue ya. Analogi bagus tuh. Iya. Kalau gue adalah kadang-kadang suka nanya, bang gue mesti ngapain, gue bingung. Cari hal yang pas lo kerjain lo sampai lupa waktu. Iya betul, ada flow. Itu namanya flow ya. Terutama di bidang kreatif. Iya. Gitu. Kalau udah bisa masuk flow yang lo sampai lupa makan, lupa tidur, itu that's mungkin it gitu. Iya. That's your calling. Dan itu lo bisa dibilang dua-duanya, musik kayak gitu, menulis pun kayak gitu ya? Awalnya musik dulu sih. Tapi terus sebenarnya nulis itu lebih ke nulis jurnal dulu ya, nulis Dear Diary, sebel deh hari ini. Masih ada nggak tuh? Masa gue dibohongin sama si A, si B, ternyata dia ciuman juga sama si C, padahal bilangnya cinta sama gue, aduh gitu. Masih ada nggak tuh buku-bukunya? Curhat ya elah gitu. Tapi dari situ jadi terlatih untuk. Masih ada nggak tuh buku-bukunya? Masih. Serius loh? Masih yang udah berdebu, udah robek-robek, tapi masih nggak semuanya ada, tapi beberapa masih ada, dan beberapa itu jadi reference untuk nulis novel gitu. Kalau Wonderja apa lagi nih mau dilepas, mau dirilis? Kita mau ngeluarin 2 single baru yang akan datang. Oke, tahun ini? Insya Allah. Insya Allah ya. 2 lagu lagi ya? Iya. Nanti akan direkop jadi album mungkin ya? Insya Allah kalau misalnya 2 lagu ini udah keluar, berarti kita udah punya 5 lagu. Ini album lah tuh udah bisa. Nggak tahu 5 lagu bisa jadi album. 6 biasanya sih. Iya makanya tunggu dulu lah. Mungkin tahun depan. Yang ada di Wonderja aja santai. Yang di Wonderja masih ada lo sama Nanda. Kita cuma tinggal berdua sekarang. Oke. Gua sama Nanda ya. Mau cabut-cabutan, personal Zira bisa lo rekrut. Kecuali kalau misalnya manggung mungkin kita pakai cabutan, tapi selama belum manggung ya kita berdua aja, tapi kita punya anggota bayangan. Nah, yaitu produser kita Pak Agung dari dulu bandnya Imanissimo. Sama yang satu lagi mixing mastering kita Kelana Halim. Mereka berdua tuh kayak anggota bayangan lah yang ngebantuin kita untuk bikin lagu gitu. The Mixtape Club gimana? The Mixtape Club gimana? Kalau seandainya gue di Jakarta mungkin bisa jadi sesuatu. Jadi ada band proyekan lagi, satu lagi sama Pak Nobon ya? Iya, jadi dulu sempat gila ya sayang banget waktu sebelum pindah ke Wina tuh sempat bikin band baru lagi. Aku pribadi namanya The Mix Club Tape sama Mixtape Club atau Mix Club? Mix Club Tape. Mix Club Tape. Ya, itu sama Panji Nobon Treasure Hiding. Ya. Sama gitarisnya basisnya Pistol Air juga Madava. Oh ya, si Mada. Si Mada dia juga bangku taman ya. Ya. Sama Hatta Mahali, Rian Pratama sama Ari Legowo. Mantan keyboardis Pistol Air yang pertama. Sempet manggung sekali bawain cover version gitu. Nah kalau misalnya namanya juga band baru kan harus selalu sering ketemu, sering latihan, nongkrong sampai akhirnya bikin lagu. Nah baru lagi seger-segernya gitu pindah ke Wina. Jadi ya udahlah. Itu padahal sebenarnya itu kita dapat sih chemistry-nya dapat banget. Happy loh di situ ya. Happy banget. Ya, kita dapat chemistry-nya lah gitu. Pas nyobain manggung sekali tuh. Lu Wina for good apa gimana sih? Kan niatnya nyekolahin anak. Sementara anak masih sekolah mungkin 7 tahun lagi dari sekarang baru lulus, tapi udah mulai gerah juga sih. Udah mulai nggak betah. Kenapa tuh? Gitu kan. Mahal biaya. Bukan cuma mahal apa ya? Emang paling enak tinggal di Indonesia sih. I don't know. This is my ini rumah kita, ini negara kita. Kita udah paham how it works ya kan. Sementara di sana tuh benar-benar kayak langit bumi, dia beda banget gitu ya. Yang rapi, disiplin, bersih, ada tata cara dan aturan-aturan tak tulisnya sendiri, bahasanya juga bukan bahasa Inggris di sana, bahasa Jerman. Jadi ya, apa belum betah aja kali, belum punya temen apa gimana nggak tahu ya, tapi udah mulai sama suami itu udah mulai balik lagi aja apa ya gitu. Udah mulai gitu kan.
Cuman repotnya gitu, sejak pandemi kan sekolah-sekolah tutup kan. Kebanyakan sekolah kan online. Sementara baik aku maupun suami itu kita sama-sama datang dari latar belakang akademis. Almarhum bapakku dulu dosen. Dosen ilmu kedokteran gitu kan. Sementara bapak ibunya suamiku juga dosen. Ya. Nah, buat kita sekolah online itu nggak make sense. Ya. Dan kebetulan ada kesempatan nyekolahin anak di sana, dan di sana sekolahnya buka terus, why not gitu ya? Sekolah lagi lo? Enggak, si anak gue. Oh, anak lo. Di sana sekolah nggak online, di sana sekolah buka. Iya, iya. Jadi ada kesempatan itu ya kita, dan kebetulan keluarga suami juga ada di sana gitu. Jadi kita masukin anak sekolah di Wina. Ya tapi terus ya gelisah juga sih, kayak seandainya di Bali ada sekolah bagus gitu ya. Iya. Yang buka gitu. International school ada kali ya, Man? Ada kan? Ada, tapi tutup semua, online semua rata-rata gitu. Iya. Mungkin nanti kalau pandeminya insya Allah sudah mereda, ya. Terus sekolah-sekolah di internasional di Bali juga ini mulai buka lagi, mungkin kita balik lagi gitu. Tapi untuk sementara kita di sana dulu. Iya. Dan who knows, maksud gue siapa yang nyangka lo bakal nulis novel waktu itu, siapa yang nyangka lo bisa resurrect Wonderja lagi kan. Jadi mana tahu nanti Miss Club Tape bisa aktif lagi, Wonderja bisa rilis album gitu. Tapi yang jelas gue mau cuma ini aja nih, maksudnya kayaknya klise banget, kenapa lo harus beli buku ini gitu. Cuma ya tadi lo udah bilang sih tadi, what is it about the book that makes people worth to read? Lo bilang kan lo pengen cerita. Kalau pengen tahu pembentukan skena punk alternatif rock di tahun 90-an itu seperti apa, jatuh bangunnya anak-anak seperti apa, ada di situ. Kalau seandainya lo nggak hanya cewek gitu ya, tapi lo juga cowok yang entah kenapa punya pemikiran-pemikiran radikal yang nggak nyambung sama tatanan sosial maupun aturan masyarakat, struggle-nya itu seperti apa, bisa juga baca buku ini. Nah, seperti yang sering gue bilang, gue sih nggak berharap buku ini dibaca sama banyak banget umat gitu ya, enggak. Tapi seandainya ada 1-2 orang yang baca buku ini terus nyambung, relate dan resonate sama buku ini, gue udah cukup bahagia gitu. Iya. Karena intinya sekali lagi ini adalah pencarian jati diri ya dari anak umur 18 tahun cewek ini gitu. Siap. Out of Order udah keluar sekarang. Kalau mau order kemana nih? Lihat di link di bawah ini. Ya kan, bikin editor gua repot loh. karena link, jadi gimana dong? Ntar bisa. Tapi ntar lo kasih aja ya. Ntar lo kasih ke gua. Ada di bawah ini. Aja. Tuh kan nongol tuh linknya nongol tuh. Tapi gitu. Online lewat Amazon itu tadi? Nggak, belum. Kalau misalnya kalau dari Indonesia jangan ke Amazon, jangan. Mahal nanti. Udah kita bikinin landing page-nya. Tinggal masuk ke situ aja, tinggal klik, tinggal bayar pakai GoPay bisa, pakai transfer bisa, nanti langsung dikirim bukunya ke lokasi. Atau yang dari Instagram bisa ke Kasim Meita. Yes. Ya. Atau bisa ke Kasim Meita. Ya. Nanti aku kasih tahu, atau lihat aja di Instagram, aku udah posting kok hari ini linknya. Tapi aku sebut aja ya, barangkali. Ya di Instagram juga udah bisa lah, Met. Kasim kayak KASIM. M-nya 1 atau 2, Met? M-nya 2. M-nya 2. KASIMMEITA. Kasim Meita. Nah ini www.bit.ly by out of order. www.bit.ly _ out of order. By out of order. Ya. Out of Order, The Tales of Urban Misfits. Ini buku kesatunya udah rilis. Yang mau penasaran, yang satunya lu belum baca, gue juga belum baca, tapi harus dibaca kalau misalnya lo pengen tahu kayak gimana sih anak punk, anak band, anak indies, anak indie, anak underground Jakarta tahun 90-an. Di sini dibacanya. Dan juga nggak itu aja, gimana sulitnya kita berkembang dulu di era dimana semuanya masih terbatas, masih dipenjara oleh satu rezim, nggak dipenjara sih, tapi dibatasin lah geraknya. Iya banget. Dan ingat kalau dulu itu sangat dikuasai rilisan musik oleh major label, dan lu juga ngerasa lah.
Iya, Sampai pada akhirnya Waiting Room keluar secara indie juga kan. Betul. Mana ada major label yang mau, karena musiknya ajaib semua gitu kan. Iya. Jadi semuanya, hampir semua, termasuk band gue dulu yang rilisnya secara independen pada Iya. akhirnya. Susahnya gimana punya band underground dulu tuh untuk rilis, waduh, di sini bisa lo baca semuanya. Oke. Matt, terima kasih udah nyampein mamperin ke Discuss. Dan lu balik lagi kapan? Hari tanggal 18 ya? Insya Allah balik lagi, maksudnya balik ke sana. Ke Vienna, Oh, Jumat ini. Jumat ini. Lama di sana ya, aduh. Ya mungkin balik lagi ke sini Juli Agustus pas Oke. liburan anak sekolah. Iya. Kita doain aja semoga bukunya laku dan juga Wonder Jar kita tungguin tahun ini juga lagu-lagunya. singlenya. 2 lagu lagi ya. Thank you ya Discuss, thank you Eka Sama-sama. udah mau Sama-sama, ngajakin Ed. ngobrol di sini. I Mantap. always follow your program. I think it's Sedap. fantastic. Kita doain bahwa Ibu Meta ini semua proyek-proyeknya bisa lancar dan menginspirasi lo juga, terutama untuk teman-teman Discuss ya. Usia udah nggak ada pengaruhnya, yang penting itu tadi kayak lokomotif mesti ngajar terus. Sedap. Ya kalau misalnya yakin, harus yakin sih. Harus Iya. pede. Jangan kayak gue gitu terus nyerah gitu ya. Ya kan disurusin lagi sekarang. Iya kan, aken nanti kendor. Iya, Hey. jangan. JKK. Apa tuh? JKK, jangan kasih kendor. Oke, terima kasih udah menyaksikan episode Discuss kali ini. Tadi udah mau ngeliat, mau order bukunya udah ketahuan. Kalau mau cek Meta di Instagram, Kasim Meita. Dan kita ketemu lagi di episode Discuss yang berikut. Jangan lupa beli bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ciao, bye.